Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Saktika Yulisra, BP 1810542029, jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Kampus 2 Universitas Andalas. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang buku varian bab yang 34 tentang kesejahteraan. Welfare atau kesejahteraan, di mana sama-sama kita ketahui kesejahteraan itu di mana seseorang tidak mendapat penindasan dari orang lain atau dia itu merdeka terhadap dirinya, yang mana dia itu bisa memilih apa yang ingin dia pilih. Jadi efisiensi Pareto merupakan tujuan yang diinginkan jika ada cara untuk membuatnya beberapa kelompok orang lain baik tanpa menyakiti orang lain. Jadi efisiensi Pareto itu bertujuan untuk membuat beberapa kelompok itu lebih baik tanpa dia itu menyakiti seseorang, sehingga di sana kita bisa memperoleh kesejahteraan. Di mana fungsi kesejahteraannya itu yang menyediakan cara untuk menambah utilitas konsumen yang berbeda. Jadi kesejahteraan itu merupakan salah satu jalan untuk menambah kepuasan seorang konsumen itu. Jadi konsumen itu bisa mendapatkan kepuasannya. Jadi kepuasan antara konsumen satu dengan konsumen yang lainnya itu berbeda atau tidak sama. Nah, selanjutnya kita masuk kepada 34.1, di mana agregasi preferensif. Di mana preferensif itu bersifat transitif, di mana seorang konsumen itu tidak memperdulikan apa yang dimiliki oleh orang lain, di mana asumsinya X adalah alokasi tertentu, deskripsi dari apa yang setiap individu dapatkan dari setiap kebaikan, di mana alokasinya terhadap X dan Y. Jadi individu itu bisa mengatakan dia lebih suka X daripada menyukai Y. Jadi cara untuk melakukan agregat menjadi preferensif sosial yaitu jika tahu caranya semua individu memeringkat berbagai alokasi dari berbagai alokasi. Jadi misalnya antara X dan Y itu dia bisa memberi peringkat atas kepuasannya. Nah, kita langsung masuk kepada contoh di mana ada orang A, orang B, dan orang C. Jadi dia itu akan mengalokasikan X, Y, dan Z. Di mana orang A memberi peringkat 1 pada X, peringkat 2 pada Y, dan peringkat 3 pada Z. Dan orang B 1 pada Y, 2 pada Z, dan 3 pada X. Dan orang C 1 pada Z, 2 pada Y, dan 3 pada Y. Perhatikan bahwa mayoritas orang itu lebih memilih X daripada Y. Mayoritas orang suka Y ke Z dan mayoritas lebih suka Z ke X. Dengan demikian, agregat individu preferensif oleh suara mayoritas tidak akan berfungsi, karena secara umum preferensif sosial ences yang dihasilkan demi pemungutan suara mayoritas bukanlah preferensi yang berperilaku baik. Mereka tidak transitif. Karena tidak transitif, maka tidak akan ada alternatif terbaik dari himpunan alternatif X, Y, dan Z. Hasil yang mana masyarakat memilih akan tergantung pada urutan pengambilan suara. Jadi pada kasus ini seseorang konsumen itu akan tergantung pada urutan pengambilan suara. Jadi dia itu akan lebih mendengarkan apa yang kebanyakan orang sarankan. Nah, selanjutnya kita itu masuk kepada contoh yang kedua, di mana menggambarkan kemungkinan pemesanan preferensi untuk 3 alokasi X, Y, Z yang sekarang itu di mana hanya oleh 2 orang, di mana X diberi peringkat 1 oleh orang A, sedangkan diberi peringkat 2 oleh orang B. Begitu juga sebaliknya, yang mana Y itu akan diberi peringkat 1 oleh orang B dan diberi peringkat 2 oleh orang A. Nah, di mana pilihan antara X dan Y itu tergantung pada Z. Di sini diketahui orang A X, Y, Z dan orang B Y, Z, X. Tapi sekarang anggap bahwa Z itu diperkenalkan pada surat suara. Jadi
orang A itu akan memberi X suara 1, Y suara 2, dan Z suara 3. Sedangkan orang B memberi Y suara 1, Z suara 2, dan X suara 3. Nah, ini berarti bahwa X itu akan melakukan sekarang memiliki peringkat agregat 4 dan Y itu diberi peringkat agregat 3. Dan dalam kasus ini Y akan lebih suka untuk X oleh pemungutan peringkat urutan. Jadi X itu akan lebih disukai karena dia itu memiliki peringkat agregat yang lebih tinggi daripada Y. Nah, dalam kasus ini tuh mari kita daftarkan sesuatu yang kita ingin akan mekanisme keputusan sosial untuk dilakukan. Yang pertama, kita asumsikan mengingat setiap individu itu lebih lengkap, refleksi, dan transitif. Mekanisme keputusan sosial memenuhi sifat yang sama. Yang kedua, jika orang lebih suka X daripada Y, maka preferensi sosial Ernst harus X di depan Y. 3. Preferensi X dan Y seharusnya hanya bergantung pada peringkat X versus Y saja, bukan bagaimana mereka memberi peringkat alternatif lain. Jadi di sini kita itu hanya membandingkan peringkat antara X dan Y saja. Jadi kita itu tidak akan membuat peringkat alternatif yang lain, hanya terfokus pada X dan Y saja. Nah, selanjutnya kita masuk kepada 34.2 di mana adanya fungsi kesejahteraan sosial. Jadi jika kita membuang salah satu fitur yang diinginkan dari fungsi kesejahteraan sosial itu, mungkin akan menjadi properti 3 yang akan disukai masyarakat. Sehingga orang itu akan lebih menyukai X daripada Y jika dan hanya jika kepuasan terhadap X itu lebih besar terhadap kepuasan terhadap Y. Jadi cara mendapatkan preferensi sosial dari preferensi individu itu adalah dengan menambahkan utilitas individu dengan menggunakan nomor yang dihasilkan sebagai semacam utilitas sosial. Artinya kita mengatakan bahwa alokasi X itu lebih disukai secara sosial daripada alokasi Y. Dan jika diketahui persamaan di bawah ini, di mana N itu adalah jumlah individu dalam masyarakat. Jadi, seseorang itu lebih suka X daripada Y ketika si kepuasan X itu kan lebih besar dari kepuasan Y, maka orang akan lebih menyukai X. Lalu diketahui dari keterangan itu fungsi kesejahteraan yaitu W dikali U1 sampai dengan UN sama dengan minimal dari U1 sampai UN. Jadi fungsi kesejahteraan ini mengatakan bahwa kesejahteraan sosial dari suatu alokasi tergantung hanya pada kesejahteraan agen terbawah atau orang yang minimal utilitasnya. Jadi yang mana orang yang minimal utilitas itu disebut agen terbawah. Jadi fungsi kesejahteraan itu tergantung pada kesejahteraan agen terbawah tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada 34.3 yaitu memaksimalkan kesejahteraan, di mana X itu terdiri dari daftar berapa banyak agen memiliki masing-masing barang, di mana maksimal W U1X sampai dengan UNX seperti pada X sigma dari XI pangkat 1 sama dengan X pangkat 1, di mana alokasi kesejahteraan yang minimal itu harus menjadi alokasi Pareto yang efisien, sehingga fungsi kesejahteraan adalah fungsi yang meningkatkan dari utilitas masing-masing agen. Jadi fungsi kesejahteraan itu meningkatkan kepuasan dari masing-masing agen sehingga tercapailah sebuah kesejahteraan. Nah, selanjutnya ini itu diketahui yang di atas adalah kurva kesejahteraan konsumen, yang mana di titik iso welfare di atas itu adalah welfare maksimalnya, di mana maksimal kesejahteraan alokasi yang memaksimalkan fungsi tarif Pareto efisien.
Jadi kurva indiferens itu di sini disebut dengan kurva Isowalfer karena menggambarkan distribusi utilitas yang memiliki kesejahteraan konstan. Jadi alokasi yang efisien harus maksimum kesejahteraan untuk berbagai fungsi kesejahteraan. Jadi di bawah ini diketahui berapa fungsi kesejahteraan, di mana di kurva Isowalfer lines-nya itu di tengah-tengah adalah Walfer maksimalnya. Jadi kurva kesejahteraan yang menghasilkan kesejahteraan maksimal. Jika himpunan distribusi utilitas yang memungkinkan adalah satu set cembung, maka setiap titik di perbatasannya adalah kesejahteraan maksimum untuk fungsi kesejahteraan tertimbang jumlah utilitas. Setiap maksimum kesejahteraan adalah alokasi Pareto yang efisien, dan setiap alokasi efisien Pareto adalah kesejahteraan maksimum. Nah, selanjutnya yaitu 34.4, yaitu fungsi kesejahteraan sosial individualistis. XI itu dapat digunakan untuk menunjukkan individu adalah bandel konsumsi, dan utilitas I terhadap XI adalah tingkat utilitas yang digunakan beberapa representasi utilitas tetap. Maka akan diketahui fungsi kesejahteraan sosial, di mana W sama dengan W dikali utilitas 1 X1 sampai dengan utilitas N XN. Selanjutnya yaitu alokasi yang adil, di mana pendekatan fungsi kesejahteraan adalah cara umum untuk menggambarkan sosial kesejahteraan. Pendekatan lain adalah memulai dengan beberapa penilaian moral dan periksa implikasi untuk distribusi ekonomi. Ini adalah pendekatan yang adil dalam studi alokasi yang adil. Nah, misalkan diberi beberapa barang untuk dibagi secara adil di antara N. Kebanyakan orang membagi barang secara merata di antara agen N. Agen itu memiliki bandel yang sama. Tidak ada agen yang lebih suka bandel dari barang agen lain. Jika agen punya selera berbeda, maka biasanya mereka ingin berdagang atau pembagian yang sama. Selanjutnya 34.6, iri dan ekuitas. Alokasi adil jika tidak ada agen yang lain bandel barang pemiliknya. Jika beberapa agen lebih suka agen yang lain, maka berarti si agen itu iri terhadap agen lainnya. Jika alokasi keduanya adil dan Pareto efisien, berarti itu adalah alokasi yang adil, di mana diketahui kurva itu diketahui barang 1, barang 2, orang A, orang B. Jadi setiap orang itu lebih memilih alokasi yang adil daripada alokasi yang ditukar. Misalnya konsumen A membuat iri konsumen B, berarti A itu lebih suka apa yang B miliki daripada bungkusannya sendiri, sehingga si A itu membuat iri si konsumen B. Jadi umpamanya dia itu lebih menyukai barang yang dipunyai B, sehingga XA 1, XA 2, A nya itu kecil dari X1, X2 si B nya. Tapi jika A lebih suka bandel B dari miliknya, dan jika bandelnya itu sendiri adalah bandel terbaik yang dia mampu dengan harga P1, P2, berarti bandel B itu mempunyai biaya lebih dari yang A mampu, sehingga diketahui PWA-nya ditambah PWA si 1 dan 2-nya itu kecil dari P1X1B tambah P2X2B. Nah, jika seseorang tidak mampu membeli bandel B, maka B itu juga tidak mampu membelinya. Dengan begitu, A tidak mungkin iri dengan B itu. Jadi jika alokasi asli dibagi sama rata, maka alokasi akhirnya itu harus adil.
di mana kesejahteraan itu bagaimanapun harus adil terhadap konsumennya dan tidak boleh membuat iri masing-masing A maupun B. Baiklah teman-teman, sampai di sana dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.